Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini saya Saat Rumadi, CKP Angkatan 9 dari Kabupaten Kota Waringin Barat ingin menyampaikan koneksi antar materi Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Dan masih bersama saya ada fasilitator handal Bapak Hamdan MBA dengan pengajar praktik yang keren Bapak Abdul Aziz SPD. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menjawab 3 buah soal. Yang pertama adalah sebelum belajar modul ini saya berpikir bahwa titik-titik-titik sehingga titik-titik-titik setelah mempelajari modul ini ternyata titik-titik-titik. Jawaban saya adalah sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional murid akan berkembang sejalan dengan perkembangan usia murid dan tidak berkaitan dengan kemampuan akademik murid. Sehingga saya tidak membelajarkan kompetensi ini pada murid dalam porsi yang memadai. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional atau PSE akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, meningkatkan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. PSE juga dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. PSE memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan murid di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Oleh karena itu, PSE perlu dirancang dan dilaksanakan oleh guru. Pada pertanyaan kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar di lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah 1. Pembelajaran sosial dan emosional sendiri atau PSE. 2. Kesadaran penuh atau mindfulness. 3. Implementasi PSE di kelas dan sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Pembelajaran ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memiliki 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KS ini berperan penting dalam menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Sedangkan manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Nomor 3 yaitu kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Pada nomor 4 terdapat keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang kelima atau terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis, dan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pada poin yang kedua yaitu kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh atau mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sadar pada kondisi saat sekarang. Praktik kesadaran penuh merupakan segala aktivitas yang kita lakukan secara sadar. Yang ditekankan adalah perhatian yang diberikan saat melakukan aktivitas tersebut. Praktik kesadaran penuh akan memperkuat kompetensi kesadaran sosial atau KSE. Praktik paling mendasar yang sederhana adalah melatih dan menyadari napas yang dilakukan dengan teknik stop. Teknik stop yaitu S, stop, berhenti sejenak. T, take a breath,
atau mengambil nafas dalam. O. Observe, yaitu mengamati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. P. Proceed, selesai, dan lanjutkan. Itulah teknik stop. Implementasi PSE di kelas ada 3, yaitu 1. Pengajaran eksplisit, yaitu pada kegiatan co-kurikuler maupun ekstrakurikuler. 2. Integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik dengan mengintegrasikan tujuan KSE dalam konten dan strategi pembelajaran, yaitu pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid, penutupan yang optimistik. 3. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, yaitu memprioritaskan kualitas relasi antara guru dengan murid melalui kegiatan pembelajaran yang dapat merangkul keberagaman dan perbedaan, melibatkan murid dan menumbuhkan optimis. Sedangkan untuk implementasi KSE di sekolah yaitu 1. Dengan memodelkan atau menjadi teladan, yaitu mendukung pendidik dan PTK dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra sekolah, mitra komunitas, dan satu sama lain. 2. Belajar. Pendidik dan PTK merefleksikan KSE pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan KSE. 3. Berkolaborasi, yaitu menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan PTK untuk berkolaborasi dengan cara mengasah strategi untuk mempromosikan KSE di seluruh sekolah. Soal nomor 3 adalah berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang saya akan terapkan di kelas dan di sekolah diantaranya adalah perubahan yang akan diterapkan yaitu bagi murid mengimplementasikan PSE secara eksplisit dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 maupun kegiatan ekstrakurikuler. 2. Mengintegrasikan tujuan KSE dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan murid dan mengaktifkan murid dalam kegiatan belajar. 3. Senantiasa memotivasi murid agar melaksanakan keyakinan kelas. Bagi rekan sejawat yaitu 1. Menerapkan KSE dalam peran dan tugas. 2. Menciptakan budaya mengapresiasi. 3. Menunjukkan kepedulian pada rekan sejawat. 4. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menjalankan tugas. 5. Mengembangkan pola pikir bertumbuh. 6. Mengagendakan sesi praktik baik. Dan yang ketujuh adalah membuat komunitas belajar. Berikut ini adalah koneksi antar modul PSE dengan modul-modul yang lainnya digambarkan dalam bagian berikut ini. Kaitan KSE dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Penerapan PSE dalam pembelajaran akan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sesuai kodrat anak. Modul yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak. Guru dengan KSE yang baik akan lebih efektif dan cenderung lebih resilient atau tangguh dan merasa nyaman di kelas karena guru dapat bekerja lebih baik dengan murid. Sebagai pendidik, guru hendaknya mampu menumbuhkan motivasi murid agar dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dan merancang pengalaman belajar. Kaitan PSE dengan visi guru penggerak. PSE yang diintegrasikan dalam praktik pembelajaran di kelas memberikan keleluasaan bagi guru untuk merancang strategi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan sehingga dapat membangun relasi antara guru dan murid yang lebih baik. Hal ini mempermudah guru dalam mewujudkan visi guru penggerak dalam mencapai tujuan murid dengan profil pelajar Pancasila, yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid. Kaitan PSE dengan budaya positif yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah merupakan salah satu penerapan PSE. Kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah dengan mewujudkan dan membudayakan keyakinan kelas. Jika murid telah melaksanakan keyakinan kelas, maka akan menciptakan budaya positif yang berdampak pada terwujudnya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar. Kaitan PSE dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu
PSE yang diintegrasikan dalam pembelajaran dapat diwujudkan dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan murid. Pembelajaran yang seperti ini akan dapat menumbuhkan motivasi murid dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman sehingga dapat meningkatkan kemampuan akademik sekaligus kesejahteraan psikologis atau well-being. Demikianlah paparan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.